Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Topik kajian kita hari ini adalah membudayakan tadarus Al-Qur'an. Pemirsa yang berbahagia, masuk pada pembahasan, saya awali dengan membacakan sebuah pantun. Peti baja di atas papan, papannya keras disanggah bata. Mari kita budayakan tadarus Al-Quran supaya kita dapat memahami artinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa tadarus Al-Quran? Apa makna tadarus? Selama ini yang kita pahami dan yang kita lihat adalah tadarus itu membaca Al-Quran secara bergantian, kemudian yang lain mendengarkan atau menyimak. Makna tadarus berasal dari kata tadarosa ya tadarosu tadarusan, yang artinya saling belajar membaca Al-Quran, mendalaminya, makna dan tafsirannya. Inilah yang dicontohkan sebenarnya oleh Rasulullah. Dari Rasulullah mengajarkan kepada sahabat, tadarus dengan para sahabat. Kadang-kadang Rasulullah membetulkan bacaannya apabila ada yang dianggap salah, dan kemudian Rasulullah juga memberikan penafsiran terhadap ayat yang dianggap sulit oleh para sahabat ketika itu. Nah, contoh yang demikian juga sebenarnya dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan bahkan bukannya sekedar memahami maknanya, tapi juga sampai dengan pengamalannya. Contohnya ketika tadarus surat Al-Ma'un bersama murid-muridnya, sampai beberapa kali belum pindah kepada surat atau ayat yang lain. Kemudian murid-muridnya bertanya kepada Kiai Ahmad Dahlan, "Wahai Kiai, mengapa kok kita hanya mempelajari surat Al-Ma'un? Bukankah masih ada surat dan ayat yang lain?" Kemudian dijawab oleh Kiai Ahmad Dahlan ketika itu dengan pertanyaan juga, "Apakah Anda sudah mengamalkannya?" Jadi artinya bukannya sebatas paham maknanya, paham penafsirannya, tapi bagaimana bisa mengamalkannya. Pemirsa yang berbahagia, begitulah memang seharusnya ketika kita memahami Al-Quran, tidak hanya sekedar memahami maknanya, memahami penafsirannya, tapi tanpa diamalkan. Kita lihat misalnya di masyarakat, berapa banyak orang yang
paham misalnya potongan surat An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqu. Janganlah kamu sekalian menganggap diri kamu suci, karena Allah yang lebih mengetahui orang yang bertakwa, yang lebih bertakwa. Tidak sedikit orang yang sudah paham, tapi kadang-kadang juga nggak diamalkan di dalam kehidupannya. Menganggap dirinya paling benar, menganggap golongannya paling benar, sedangkan yang lain salah. Padahal perbedaan itu baru sebatas perbedaan furu'iyah, bukan perbedaan usuliyah. Perbedaan furu'iyah aja seperti perbedaan antara mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, tidak ada masalah. Dan bisa dimaklumi kalau itu perbedaan usuliyah, perbedaan yang pokok. Yang menyimpang ya mungkin bisa dianggap salah. Atau juga ketika memahami surat An-Nisa ayat 86, banyak yang bisa memahami, paham ayat ini. Tapi apakah sudah mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari? Wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha urduha. Apabila kamu dihormat orang, diberi penghargaan oleh orang, maka balaslah dengan yang lebih baik atau minimal setimpal. Tapi yang lebih banyak kan kita ingin dihargai tapi tidak mau menghargai orang lain. Ini yang banyak terjadi. Karena itulah sebenarnya kan tadarus Al-Quran sesungguhnya hakikatnya adalah bagaimana kita mempelajarinya, menelaahnya, sehingga kita paham dan bisa mengamalkannya. Pertanyaan yang berikutnya adalah, mengapa kita harus tadarus Al-Quran? Paling tidak ada dua alasan. Yang pertama adalah Al-Quran itu adalah sumber pokok, utama dan pertama ajaran Islam. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin kamu. Taatilah Allah ini artinya taat terhadap Al-Quran. Al-Quran juga sebagai way of life, pedoman hidup. Bagaimana kita akan bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kalau memang kita tidak memahaminya, tidak mengetahui maknanya, tidak mengetahui penafsirannya. Karena itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah mengapa kita perlu tadarus Al-Quran adalah karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Wajarlah kalau orang-orang non-Arab dalam memahami ayat Al-Quran dia tidak akan seperti orang Arab. Tapi di kalangan para sahabat sendiri ada tingkatan-tingkatan, perbedaan-perbedaan, tidak sama. Rasulullah memang yang paling memahami maknanya, paling tahu maknanya Al-Quran. Di kalangan para sahabat ada tingkatan-tingkatan, ada perbedaan. Salah satu contohnya ketika turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika surat ini turun, para sahabat kecuali Ibnu Abbas ketika itu tertawa, riang gembira. Karena pemahaman mereka bahwa Allah akan memberikan kemenangan, menjanjikan kemenangan dengan Fathu Mekah, membuka kota Mekah. Orang-orang Islam yang hijrah ke Madinah akan bisa pulang ke kampungnya yang sudah dirindukan. Tapi Ibnu Abbas menangis. Mengapa? Pemahaman makna terhadap ini berbeda. Kalau para sahabat yang lain memahami surat ini
secara tersurat. Tapi Ibnu Omas memberikan pemahaman secara tersirat bahwa surat ini memberikan isyarat bahwa ajal Nabi sudah dekat, bahwa Nabi tidak lama lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenyataannya memang beberapa hari setelah turunnya surah An-Nasr ini, Rasulullah wafat. Jadi penafsiran semacam ini. Jadi inilah yang dikenal dengan tafsir isyari. Karena ada 3 macam penafsiran. At-tafsir bil ma'tsur, yaitu penafsiran ayat dengan ayat, penafsiran ayat dengan hadis, penafsiran ayat dengan aqwalus sahabah, penafsiran ayat dengan aqwalut tabi'in. Kemudian yang kedua, at-tafsir bil ra'yi, menafsirkan Al-Qur'an dengan akal, dengan pendapat. Yang ketiga adalah at-tafsir al-isyari, menafsirkan Al-Quran berdasarkan isyarat-isyarat yang dikandung oleh ayat tersebut. Pemirsa yang berbahagia, dan ini memang sangat dianjurkan oleh Nabi sendiri dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lain-lain. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Demikian kajian singkat yang judulnya membudayakan tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan kita akan dapat melaksanakan tadarus Al-Quran dengan sebenar-benarnya, sehingga nanti betul-betul kita akan dapat memahami Al-Quran. Kita dapat jadikan sebagai way of life, pedoman di dalam kehidupan kita. Pergi ke Medan membeli durian. Duriannya manis, enak rasanya. Mari kita selesaikan sisa puasa Ramadan. Semoga kita menjadi insan yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.